Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Coach Supriyono, Lead Trainer kursus kredensial mikro mahasiswa Indonesia, Safety Leadership, Universitas Islam Bali Blitar. Senang sekali menjumpai kakak-kakak peserta KMMI Universitas Islam Bali Blitar pagi ini. Kakak-kakak, apabila kakak-kakak sekarang sedang membuka sesi ini di siang hari atau malam hari, tetaplah bersemangat pagi karena Coach Supriyono saat ini adalah menjumpai kakak-kakak di pagi yang sangat cerah sekali, matahari begitu cerah ya, jadi kita semuanya sehat. Oleh sebab itu, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan rezeki, diberikan kesejahteraan. Pada pagi ini kita tetap bisa menghirup udara segar, dan kita bisa beraktivitas, belajar, berkarya, dan beribadah untuk kemaslahatan umat manusia. Alhamdulillah, kita bersyukur kakak-kakak ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sekali lagi ini adalah perjumpaan yang membahagiakan. Pada saat ini saya memberikan bonus bagi kakak-kakak sekalian ya. Saat ini Coach Supriyono selain sebagai lead trainer dari KMMI, Coach Supriyono adalah dosen di Universitas Islam Bali Blitar yang juga diberikan amanah untuk mengurus program-program kewirausahaan, kemahasiswaan, dan kerjasama. Sisi lain, Coach Supriyono juga sebagai master trainer dari Edu Learning Academy Jakarta Perwakilan Blitar Raya. Jadi kakak-kakak, sekarang saya ingin memberikan bonus kepada kakak-kakak untuk KMMI. Bonusnya adalah apa? Sesi motivasi bersama saya dengan tajuk The Mastery You. Ya. Apa itu The Mastery You? Mastery. Anda saya harapkan menjadi pribadi-pribadi bintang, pribadi-pribadi emas yang tangguh dan unshakable ya. Tangguh dan unshakable ya. Unshakable itu apa? Tanpa tergoyahkan ya, tidak tergoyahkan. Menjadi pribadi bintang selalu the best you can be bagi dirimu sendiri ya, dan otomatis bisa bermanfaat bagi keluargamu, masyarakatmu, dan bangsa, negara maupun agama kita. Oke? Baik kakak-kakak, mari kita kembangkan profesionalitas kita, kompetensi kita untuk menuju Indonesia Jaya. Oke, hari ini saya akan memberikan motivasi kepada kakak-kakak dalam tajuk The Mastery You, menjadi pribadi bintang yang mulia untuk Indonesia Jaya. Oke. Baik, sesi motivasi ini tidak saya lakukan di kelas ya, tetapi saya record untuk kakak-kakak ikuti ya. Lalu kemudian apa yang akan Kak Supriyono bahas untuk sekarang ini ya? Oke, kakak akan membahas tentang bagaimana Anda menuju ke pribadi The Mastery You. Nah, ada 5 bahasan yang kakak akan sampaikan kepada kakak-kakak peserta KMMI. Ya, yang pertama adalah coping, yang kedua adalah panic, yang ketiga adalah inertia, yang keempat adalah striving. Yang kelima, mastery, pribadi bintang. Oke, mastery you. Oke, mentalitas Raja Wali, elang Raja Wali. Oke, baik. Baiklah, mari kita ikuti bersama. Yang pertama adalah pembahasan tentang coping. Oke, baik. Kakak sudah tahu nggak ya apa itu coping ya maksudnya? Menurut kakak apa ini? Coping itu apa? Iya betul, itu bahasa Inggris ya, bahasa Inggris dari kata cope, mengatasi ya. Coping berarti tindakan mengatasi, kan gitu ya. Oke, baik. Ada lagi? Coba apa menurut kakak? Oke, baiklah, terima kasih. Jadi coping dalam istilah psikologi itu adalah satu strategi untuk mengatasi satu kondisi stres, ya.
Jadi coping itu dalam konteks psikologi itu adalah satu strategi untuk mengatasi stres gitu. Tapi di dalam pembahasan kali ini saya tidak membahas tentang strategi mengatasi stres bagaimana yang dibahas di dalam keilmuan psikologi ya. Tapi dalam konteks ini saya akan membahas tentang definisi saya sendiri. Definisi saya sendiri bagaimana itu? Boleh enggak ya? Ya untuk memotivasi kenapa tidak boleh ya kan gitu. Coping yang saya maksudkan adalah situasi di mana kita harus selalu dipaksa untuk mengatasi problematika setiap hari ya. Lalu kemudian kita bagaimana kita bisa eksis, bisa bertahan setiap hari itu. Gitu. Ya hari-hari kita itu selalu kita mencoba untuk mengatasi apa yang kita hadapi begitu. Nah, itu yang saya maksudkan ya. Nah, kakak-kakak sekalian, kakak-kakak sebagai pemimpin ya sebagai pemimpin itu masih ingat kan leaders influence followers ya kan to be successful to grow and develop Kak ya. Jadi organisasi atau perusahaan yang kita pimpin itu mesti sukses, tapi juga harus tumbuh dan berkembang, Kak. Itu, Kak, ya. Maaf, Kak. Itu. Jadi harus tumbuh dan berkembang, ya. Oke. Lalu bagaimana bisa tumbuh dan berkembang? Itu tentu itu ada kontribusi kita sebagai seorang pemimpin dan follower kita. Nah, kalau di dalam kondisi perusahaan kakak-kakak atau organisasi kakak-kakak sudah ada tanda-tanda, ya sudah ada tanda-tanda orang itu kinerjanya melemah, ya kan? Follower kakak-kakak itu loh, kinerjanya melemah, suka membantah itu tidak selalu kata-kata ya kak. Dia tidak mau melakukan instruksi, kan gitu. Dia melakukan penolakan, kan gitu ya. Lalu kinerjanya terus itu saja memfosil istilahnya ya, memfosil, tidak ada perubahan yang lebih baik gitu. Itu ada tanda-tanda satu situasi di mana kakak harus memperhatikan. Itu ada tanda-tanda stres di situ ya. Ada problem di situ, ada stres di situ ya. Oke. Bagaimana tanda-tandanya ya stres itu? Ya. Nah, follower kita itu mudah untuk mudah untuk frustasi ya gitu ya, istilahnya begitulah ya. Lalu tidak bisa mengikuti apa yang kita inginkan, ya kan? Oke, tidak mau mengikuti kita, ya kan? Prinsipnya kan followers itu non follow you kan gitu. Apakah ada yang salah dari strategi kepemimpinan kita? Mungkin ya. Apakah ada yang salah terhadap karyawan kita? Mungkin juga kita tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi kita mengidentifikasi masalah di sini ya. Itu. Nah, itu yang pertama. Lalu kebiasaan itu adalah ada misalnya orang-orang ini hari-harinya itu ya sama saja gitu. Dia dari rumah ya datang ke tempat kerja, ya kan? Dari rumah datang ke tempat kerja tetap ceklok yang pagi hari, setelah ceklok pagi hari, oke kerja sebentar, lalu ngopi ngobrol ya, ngopi ngobrol ngerumpi-ngerumpi, ya kan? Lalu bicara-bicara, kritik-kritik, tapi tidak melakukan apapun kan gitu ya. Lalu apalagi dalam bahasa Jawa itu rasan-rasan gitu loh Kak ya. Itu lalu kemudian dia balik lagi kerja sebentar, habis itu ngopi lagi, makan siang kan gitulah. Lalu kemudian kerja lagi. Nah, di sana ada faktor-faktor stres sebenarnya itu Kak ya. Nah, di antaranya adalah ketika mereka itu tidak mau mengikuti kebijakan yang sudah kita sepakati bersama, misalnya. Tidak mau melakukan perubahan-perubahan baru, misalnya. Lalu apalagi ya, mereka merasa lebih pintar, tapi mereka tidak melakukan apapun. Mereka mengkritik ya. Ya, kalaupun rapat misalnya mereka mengkritik, habis itu mereka keluar dari situ ya. Bagaimana demokrasi? Demokrasi itu kan everybody can
can share ideas kan, seperti yang disampaikan pada video kita yang di Managing Asia kan, itu siapapun boleh memberikan ide kan gitu. Nah, lah ide itu kita uji bersama, lalu kemudian kita buatlah komitmen untuk cara kita bekerja secara lebih efektif kan begitu. Jadi kalau Anda itu berbicara demokratis itu ya kita harus didengar, ya oke, enggak masalah. Tapi ketika itu terjadi sebuah situasi di mana Anda mengkritik, lalu kemudian Anda nggak mau berdiskusi, Anda tidak mau ikut serta di dalam mengambil kebijakan, kan itu is not the way it is gitu kalau dalam perusahaan ya, kan gitu ya Kak. Nah itu. Lalu kadang-kadang ada pikiran bahwa oke, ini terjadi konflik gitu misalnya ya kan seperti itu ya. Oh, orang itu menciptakan konflik lah, nanti kita bahas Kak. Gitu. Oke, jadi pertama yang mesti kakak-kakak identifikasi adalah ketika valor kakak-kakak itu tidak mengikuti kakak-kakak, yang pertama. Yang kedua adalah terjadi adanya penurunan kinerja. Yang ketiga adalah terjadi adanya stagnansi kinerja atau fossilize. Itu tandanya ada situasi di mana di situ ada stres di situ. Kan gitu ya. Nah, stres itu diakibatkan oleh apa? Yang pertama bisa diakibatkan oleh rasa frustasi ya. Yang pertama bisa diakibatkan oleh rasa frustrasi. Lalu kemudian yang kedua adalah konflik, adanya konflik ya. Yang ketiga adanya perubahan, kan gitu ya. Yang keempat adanya tekanan, kan gitu. Nah, sekarang kita lihat nih. Kita sebagai seorang pemimpin, tentu kita juga sebagai seorang manajer kan gitu. Kalau Coach Dwi pernah itu menyatakan bahwa we are working through other people ya, artinya kita mencapai sebuah tujuan through other people, melalui orang lain. Nah, ini kan konsep manajemen, professional management. Nah, tapi kemudian digabungkan dengan konsep professional leadership itu menjadi kita mencapai tujuan dengan cara mempengaruhi orang lain. Nah, kan gitu ya Kak. Itu kita gabungkan. Nah, frustrasi. Nah, bisa jadi gitu. Karena adanya satu perubahan-perubahan baru. Ya, orang tidak bisa mengikuti perubahan itu dan kompetensinya mungkin tidak memenuhi syarat atau mungkin motivasi dia itu menjadi berat untuk mengikuti perubahan-perubahan baru. Ya, kalau di dalam perusahaan itu ada alat yang baru, ada sistem yang baru, kan gitu ya. Nah, kalau sekarang tuh di 4.0 kan malah lebih dahsyat lagi ya, ada IoT, ada Internet Things, ya itu kan Internet of Things, itu IoT ya. Lalu apalagi ya, apa itu, ya hal-hal yang berhubungan dengan teknologi, information technology kan gitu. Nah, kalau orang-orang ini tidak bisa mengikuti kan jadi frustrasi gitu ya. Nah, frustrasi itu membuat dia stres gitu. Nah, stres itu mengakibatkan kondisi psikologis dia yang kurang baik gitu. Kan gitu ya. Nah, selain kondisi psikologisnya kurang baik, apalagi? Ya, selain kondisi psikologis ya, kira-kira apalagi ya? Kondisi emosionalnya dia kurang baik juga ya. Lalu apalagi perilaku ya. Adanya kondisi psikologis, maka secara emosional juga ada masalah, lalu perilakunya bermasalah juga. Gitu. Secara psikologis dia ragu-ragu, lalu dia tidak termotivasi, kan gitu. Secara emosional ya, dia suka istilahnya ya, suka menolak, kan gitu ya. Emosional kan, agresif, berteriak, misalnya kan gitu ya. Itu. Lalu apalagi? Ya tadi ngerumpi, ngobrol sama temennya, kritik-kritik kan gitu. Nah, bukan kritik tidak boleh, bukan tidak demokratis. Kakak harus mengerti itu dalam perusahaan. Fokus kita adalah tujuan, dan tujuan itu selalu ada goals, itu selalu ada rules-nya, dan rules itu selalu ada procedures-nya, dan procedure itu selalu kita jalankan dengan relationship. Ya, kan gitu. Nah, kalau ada ide, pendapat ya sampaikan, komunikasi dalam konteks relationship dengan atasan
dengan kakak sendiri misalnya, kan seperti itu ya. Oleh sebab itu nanti akan menjadi bagian daripada insight bagi kita untuk apa? Untuk memutuskan membuat satu komitmen baru atau memutuskan sebuah decision ya, keputusan yang bisa kita pakai untuk berkontribusi terhadap efektivitas dan efisiensi bekerja. Nah, kakak juga jangan salah, efisiensi nanti dikiranya cut budget, enggak juga. Efektivitas itu bagaimana? Efektivitas kita itu adalah kita mencapai tujuan kita gitu. Ya, efisiensi berarti apa? Kita mencapai tujuan kita dengan meminimalisasi waste gitu. Ya, tidak harus cut budget tidak, tapi apa namanya? Oke, semuanya ini dipangkas sih budgetnya, keuangannya ya gitu. Enggak juga. Itu nanti malah nggak efektif kan. Efektivitas itu kita mencapai tujuan, efisiensi itu kita tidak melakukan pemborosan dan tidak melakukan redundancy dalam konteks kekaryawanan atau followers kita. Kalau pekerjaan itu bisa dikerjakan satu orang, tetapi kita punya 2 orang, lalu kemudian kita tidak bisa memberikan influence yang bagus dalam konteks leadership dan tidak bisa memberikan rules and apa tadi ya rules and procedure yang bagus sehingga mereka itu mengerjakan hal yang sama, itu namanya nggak efisien kan gitu ya. Tapi kan tidak harus kita cutting budget kan, tapi kita bagaimana ya, kita mengurangi redundancy ya, kita mengurangi redundancy dan kita mengurangi apa lagi ya, waste tadi, waste of time, waste of work ya, itu kan waste of capital, human capital kan gitu. Pemborosan maksudnya ya. Di antaranya seperti itu. Nah, jadi kita harap teman-teman kita, follower kita tidak keliru ya, bahwa di dalam kepemimpinan kita tetap kita membuka ruang komunikasi, bukan berarti tidak demokratis, tapi kita tentu menghindari kritik ngerumpi yang tidak ada produktivitasnya sama sekali kan gitu ya. Karena ini itu bukan berarti bahwa kita tidak menerima masukan, kritik, saran, enggak. Bahkan sejak awal kita pelajari tentang leadership itu adalah we keep the rooms for our followers to give ideas, kan gitu ya. Nah, akan tetapi semuanya mesti disampaikan secara three-way communications dalam koridor strategik dan corporate objectives ya kan gitu ya. Jadi semuanya bisa ditampung dengan baik, lalu kemudian didiskusikan bersama, dianalisis bersama, kan gitu ya. Dihubungkan dengan strategik, company strategik, dan dihubungkan dengan tujuannya. Lalu ya tentu dilakukan analisis apa saja yang drawbacks-nya dan keuntungannya apa, lalu apa yang bisa kita ambil untuk kita gunakan sebagai keputusan bersama, gitu, shared decision. Nah, ketika keputusan bersama itu dibangun atau diputuskan, itu artinya kita sudah membangun komitmen bersama. Nah, komitmen bersama itu ya dijalankan, jangan diubah semaunya sendiri, dijalankan. Kalau Anda merasa nggak senang, ada followers kita merasa nggak senang atau nggak suka, ya saat itu juga mengatakan supaya kita bisa ambil keputusan itu final gitu ya. Nah, sisi lain juga ketika di lapangan misalnya kita temukan adanya satu hal yang baru yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita komitmenkan, ya kumpul lagi, ya kita meeting, lalu kemudian dicari dicari dianalisis gitu ya, dicari apa namanya kegunaannya, drawbacks-nya, kalau kemudian juga benefit-nya, lalu diputuskan bersama. Nah, itu makanya di dalam leadership itu sendiri juga seorang leader itu diperlukan kompetensi decision making ya gitu ya. Juga Kakak juga harus
belajar decision making kan gitu. Baiklah, itu yang kita bahas untuk Mastery You bagian pertama, karena ini agak panjang ya, saya buat 3 bagian. Ini adalah bagian pertama dan kita akan ketemu lagi di bagian kedua. Terima kasih, salam sehat, dan tetap semangat. KMMI Safety Leadership Universitas Islam Blitar mengantarkan kakak-kakak menjadi leaders yang efektif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.